doktrin firman yang hidup dalam Yesus dan melalui Roh Kudus yang mendatangi setiap orang-orang Kristen yang beriman. Ini titik lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kehadirat Allah taala yang maha tinggi, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang dalam namanya kita diberikan kekuatan, kesehatan lahir batin, dan mudah-mudahan atas bimbingannya pula kita semua senantiasa istiqomah di jalan Allah dengan mentaati semua perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita Nabi kita Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang mudah-mudahan termasuk kita semua sebagai umat-umat Rasulullah di akhir zaman ini yang kelak semoga kita mendapatkan syafaatnya. Baik, banyak debat-debat, dialog-dialog Islam Kristen ya saat ini ya, terutama menyoroti misalnya tentang sisi lemah dari Alkitab ya. Mana Alkitab? Oh ini lupa ya. Dari kitab sucinya orang Kristen ya, atau Bible ya, atau kita biasa nyebut Injil gitu ya. Jadi kemudian banyak debater Muslim yang menampilkan kontradiksi ayat-ayat dalam Bible misalnya gitu ya. Kemudian menunjukkan kelemahan terjemahan dari LAI ini ya, yang tidak sesuai dengan bahasa aslinya misalnya gitu ya. Kemudian ada kritik teks juga ya. Kemudian perbandingan antara Alkitab LAI dengan Alkitab yang lain ya. Misalnya Alkitab dari King James Version, Alkitab dari Katolik, Alkitab dari yang sumber-sumber dari sumber-sumber asli gitu ya. Sehingga kemudian ini dengan harapan debater Muslim itu, dengan ditunjukkan kelemahan-kelemahan dari Alkitab ini atau kitab sucinya orang Kristen ini, mereka berharap bisa memenangkan perdebatan itu. Mereka berharap si Kristen ini mau mengakui kelemahan dari Alkitabnya, kelemahan dari kekristenan yang dia imani. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Apakah itu sesuai dengan harapan kita? Nah, saya melihat itu semua masih jauh dari harapan. Sebaliknya orang Kristen, para debater Kristen semakin kuat ya, mempertahankan keimanannya, keyakinannya. Ini ya. Jadi disinilah fungsi dari ilmu apologetik yang berhasil mereka kembangkan. Jadi bagaimana seni mempertahankan keyakinan ya, yang mereka yakini dengan menyerang keyakinan lawan. Ya, jadi itu ya keberhasilan dari ajaran atau ilmu apologetik yang orang Kristen kembangkan. Nah, di sisi yang lain kita coba tengok, ada ternyata memang sebuah perbedaan paradigma berpikir antara debater Muslim dengan debater Kristen, atau secara umum lah ya, antara orang Islam dan orang Kristen. Kalau kita orang Islam memandang kitab suci kita Al-Qur'anul Karim ini ya. Nah, ini adalah sebuah buku suci ya, the Holy Quran ya, yang berisi tentang firman-firman Allah, kalam-kalam Allah, perkataan-perkataan Allah yang maha mulia, yang maha suci, yang di dalamnya ya berisi perintah-perintah dan ajaran-ajaran yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan. Sehingga kebenaran dari Al-Quran ini sifatnya mutlak ya, sifatnya wajib diimani, tidak boleh ada keraguan-raguan di dalamnya. La raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan-raguan.
Karena Al-Quran itu berfungsi sebagai Al-Furqan, pembeda antara kebenaran dan kebatilan ya. Nah, ini paradigma berpikir kita tentang Al-Quran, kitab suci kita. Berbeda ternyata ikhwafillah. Ini yang antum harus ketahui dengan orang-orang Nasrani, saudara-saudara Kristen kita. Mereka tidak memperlakukan Alkitab ini seperti kita memperlakukan Al-Quran, kitab suci kita. Ya, ini sudah final. Ya, sini sudah sempurna. Ini adalah kitab suci terakhir umat Islam. Tidak ada kitab suci setelah Al-Quran ya. Nah, sementara ini buat mereka ini bukan satu keimanan yang final mereka imani. Ini ya. Kenapa? Jawaban mereka begini, ikhwafillah. Jadi keyakinan, keimanan orang Kristen itu bukanlah pada firman yang ada dalam teks ya Alkitab ini. Keimanan sesungguhnya seorang Kristen itu ada pada firman yang hidup. Nah, ini firman yang hidup itu apa? Firman yang hidup itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, ini yang harus kita pahami ya sebagai seorang muslim. Jadi buat mereka, kita mau nunjukin kesalahan ini, mau nunjukin pornografi dalam Alkitab, kita mau cerita tentang kontradiksi, kita mau kritik teks, mau nunjukin bahasa aslinya nggak sesuai dengan terjemahannya, buat mereka I don't care. Ya. Kenapa? Ini bukan satu-satunya keimanan mereka. Ya. Jadi keimanan mereka yang paling hakiki itu bukan pada firman Tuhan yang secara tekstual ada dalam Alkitab ini atau dalam Bible ini. Tapi keimanan yang hakiki bagi mereka adalah kepada firman yang hidup. Ya, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, ya mereka meyakini ya ayat ini dengan sudut pandang yang berbeda ya. Di sana dikatakan kata Yesus, "Akulah ya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak akan sampai orang kepada Bapa melainkan melalui aku." Nah, Yesus inilah jalan buat orang Kristen untuk mengetahui kebenaran dan kehidupan, sehingga mereka ya membagi keimanan mereka itu. Tidak sepenuhnya mereka sandarkan pada kitab terjemahan ini. Karena apa? Karena mereka tahu ini banyak kelemahannya. Gitu loh. Mereka sudah mempersiapkan diri. Karena mereka tahu di sini banyak kelemahannya, karena mereka tahu mereka bakal dikritik. Makanya orang-orang debater-debater Kristen akan banyak menghindar, mengelak kalau sudah masuk kepada kritik teks atau debat tentang kontradiksi ayat dalam Bible ini. Kenapa? Ya, buat mereka sudah tahu. Ya, mereka mengakui kelemahan dari kitab suci ini, kitab terjemahan ini. Makanya mereka kemudian melindungi kekristenan ini dengan sebuah doktrin bahwa keimanan yang hakiki itu adalah ada pada firman yang hidup, yaitu Yesus ya. Maka di kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 ini terkenal ya. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu hidup dalam Yesus, dan Yesus hidup dalam orang Kristen bersama Roh Kudus. Nah, ini sehingga jangan kaget kalau kita lihat ya di YouTube maupun di kehidupan nyata, ada orang-orang Kristen yang bisa bertemu Yesus ya, bisa ditemui oleh Tuhan. Bahkan yang terbaru sempat heboh, baru live di YouTube, di StreamYard, tiba-tiba Yesus datang ya, kemudian peserta semua menangis gitu ya, memberi nasihat kepada yang ada di situ. Kalau buat kita orang Islam ini lucu, ini tidak masuk di akal, tapi buat mereka itulah keimanan mereka, gitu loh ya. Makanya ini ya, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh juga kemudian menutup diri bahwa kita sudah berpuas diri menguliti kitab suci mereka. Jangan salah, mereka nggak peduli. Sekali lagi, mereka nggak peduli tentang ini. Mau dipretelin habis-habisan, mau dikritik habis-habisan, mereka nggak peduli. Kenapa? Selama doktrin ini ya kepada firman yang hidup itu masih berlaku, wah luar biasa. Mereka ini bisa berdoa ketemu Tuhan, bisa mimpi ketemu Tuhan, bisa dalam kehidupan nyata tiba-tiba Yesus datang pada dia, menjamah dia, menemui dia, memberikan perintah pada orang Kristen yang siapapun yang ditemui. Ini buat mereka sudah bagian daripada keimanan mereka. Jadi ya susah memang gitu ya. Nah, disinilah ya letak tantangan kita sesungguhnya.
Makanya kalau menurut saya, kebanyak dari mu'alaf yang dulunya dablek ketika masih jadi kafir, tapi kenapa bisa dapat hidayah? Rata-rata faktornya, boleh deh di persentase ya, yang masuk Islam karena mengikuti perdebatan atau karena berdebat itu hanya ada, tapi hanya sebagian kecil. Yang lebih banyak masuk Islam itu karena apa? Ini ya. Jadi eksistensi Allah, sekali lagi, eksistensi Allah mampu mengalahkan doktrin ya firman yang hidup dalam diri Yesus, yang kemudian Yesus itu bergentayangan di dunia ini yang melalui Roh Kudus. Ya, makanya ada di Afrika pastor nelpon Tuhan. Ya, ini udah pernah dibahas LSK 2 tahun yang lalu, cuma baru ramai sekarang ya oleh para kristolog muslim. Sehingga jangan heran kita nggak boleh menghakimi bahwa orang Kristen itu mengimani sesuatu yang tahayul. Kenapa? Masa Yesus Tuhan tiba-tiba bisa datang ya jeglek ke depan dirinya, berfirman ya, menjamah dia. Ya itulah keyakinan mereka. Nah, makanya ketika di sini sebetulnya kelemahan Kristen sebetulnya menurut saya. Jadi inti dari kelemahan Kristen itu adalah ketika kita bisa mematahkan doktrin firman yang hidup ini. Kalau ini sudah kita bisa patahkan, selesai. Akan banyak berbondong-bondong orang-orang Kristen masuk Islam. Makanya saya pernah ditantang sama seorang pendeta, nggak saya sebut namanya, yang kemudian meminta saya, ayo kita adu doa, adu kesaktian lewat doa kalau bahasa kasarnya begitu. Saya tidak mundur, ayo. Ya. Saya tantang, ini namanya mubahalah kan begitu ya. Maka di Islam diperbolehkan mubahalah kan ini ya. Artinya kita bertaruh mana kebenaran itu. Dan Islam menantang, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Islam berani menantang, tunjukkan bukti kebenaranmu kalau kamu orang-orang benar dengan cara apapun. Mau dengan cara misalnya, ayo kita tes Alkitab dibakar, Al-Quran dibakar. Yang tidak terbakar, yang masih utuh, itulah agama yang benar. Ayo, it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Islam berani, nggak berani. Islam berani mau seperti itu dengan cara apapun. Karena apa? Dengan cara inilah, ya, akan banyak orang-orang Kristen yang kemudian bisa patah doktrinnya, ya, kemudian bisa hancur keyakinannya, ya, yang bersandar pada firman yang hidup tadi. Jadi ketika eksistensi Allah bisa dibuktikan di dunia nyata, eksistensi Islam, ya, eksistensi Rasulullah atau apapun Al-Quran, ya, kepada orang-orang non-Islam itu, inilah yang akan menyebabkan mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Nah ini ya menurut pandangan saya. Sehingga ini menjadi kabar gembira seharusnya buat kita semua, bahwa kelemahan, inti dari kelemahan ajaran Kristen itu bukan pada kitab sucinya, ya, bukan pada sejarahnya, bukan kepada ajaran-ajarannya, tapi kepada doktrin firman yang hidup dalam Yesus dan melalui Roh Kudus yang mendatangi setiap orang-orang Kristen yang beriman. Ini titik lemah. Maka kalau ini kita patahkan, ya, saya pernah bilang sama seorang murtadin, ayo kalau kamu nggak percaya, ya, saya akan ajak kamu tamasya ke alam kubur. Akan diperlihatkan bagaimana nasib orang-orang yang murtad di alam kubur. Itu mereka takut, ya. Kenapa? Karena di kekristenan tidak ada seperti itu. Jadi ketika kita mampu membuktikan eksistensi ajaran Islam itu, mereka akan kembali pada Islam. Begitu ikhwafillah, mudah-mudahan ini menjadi informasi tambahan, wawasan tambahan, sehingga semakin banyak orang-orang yang akan memeluk agama Islam. Jazakumullah khairan katsira, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.